Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Akibat pandemi COVID-19, ratusan dokter dan tenaga kesehatan gugur. Bahkan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa jumlah kematian dokter Indonesia yang mencapai 103 orang tergolong sangat tinggi di dunia. Di sisi lain, tren kasus COVID-19 belum juga menurun. Bahkan wilayah yang dicap zona merah juga bertambah. Lantas, apa yang perlu dievaluasi terkait upaya perlindungan dokter dan tenaga kesehatan agar tidak ada lagi tenaga medis yang menjadi korban? Saya akan membahasnya bersama Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Muhammad Fakih. Kita akan langsung menyapa Dr. Daeng. Selamat pagi, Dr. Daeng. Selamat pagi, Mbak Yohana. Ya, sehat-sehat ya, Dok, pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dokter. Bagaimana Anda menyikapi banyaknya dokter dan juga tenaga kesehatan yang gugur saat berjuang melawan COVID-19? Bahkan jumlahnya tergolong sangat tinggi di dunia, Dok. Ya, jadi memang kami di profesi kami memang sangat berduka karena wafatnya kawan-kawan kami ini sangat memukul hati kami semua sebenarnya. Tapi kami sadari bahwa ini memang kondisi di mana petugas kesehatan khususnya dokter lagi dibutuhkan oleh masyarakat, lagi dibutuhkan oleh pemerintah, oleh negara untuk membantu menangani kasus-kasus COVID, menyelamatkan saudara-saudara kita yang sakit. Tapi sebagaimana pesan Bapak Muhadjir, Menteri PMK, memang kami lagi berusaha diskusi, kami sudah koordinasi dengan pihak pemerintah, kementerian, dengan Satgas. Mungkin nanti kami akan tindak lanjuti bagaimana upaya-upaya selanjutnya yang kami butuhkan supaya perlindungan kepada petugas kesehatan khususnya dokter ini ke depan menjadi lebih baik. Ada 4 hal utama yang sebenarnya kami sudah sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti kita bersama-sama bisa membantu mewujudkan perbaikan perlindungan terhadap petugas kesehatan. 4 hal itu apa, Dok? Apa yang mungkin perlu dievaluasi? Mungkin bisa dijelaskan, dokter. Ya, yang pertama memang ketersediaannya alat pelindung diri ya yang standar. Selama ini memang pemerintah melalui Satgas itu sudah maksimal mengupayakan dan mensuplai, tapi kami tetap minta ini dijaga ya, ketersediaannya dijaga, kekurangannya, kendalanya dicarikan solusi. Misalnya masih ada kawan-kawan dokter itu dan kawan-kawan PPDS, kawan-kawan dokter yang menempuh spesialis itu masih kadang-kadang mencari sendiri masker N95 misalnya, yang sangat dibutuhkan, masih membeli sendiri, mencari sendiri karena di sana-sini masih ada kekurangan. Nah, yang seperti ini barangkali nanti ada solusi ke depan untuk tetap dievaluasi, dimonitoring. Kalau ada kendala, ada kekurangan, bisa pemerintah memberikan solusi yang baik. Yang kedua, tentang penjadwalan nih Mbak Yohana. Penjadwalan jaga bagi petugas kesehatan ini penting, karena kalau terlalu lama jadwal jaganya itu paparan terhadap petugas kesehatannya juga lama. Kemudian kalau terlalu lama jaganya itu mengalami kelelahan. 2 hal ini, paparan terlalu lama dan kelelahan ini akan beresiko terhadap kemungkinan terinfeksinya kawan-kawan petugas kesehatan. Itu nomor 2. Yang ketiga, ini perlu ada aturan khusus tentang kawan-kawan petugas kesehatan yang memiliki komorbid, kemudian yang memiliki risiko tinggi, seperti yang berusia di atas 60 tahun, untuk mungkin di rumah sakit ini sementara tidak dijadwal untuk berpraktek, ya, untuk jaga. Kalaupun tenaganya mereka sangat dibutuhkan karena keahliannya, kami mohon mungkin penjadwalannya sangat ketat, sangat dibatasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang kami sampaikan, yang kami usulkan adalah pemeriksaan rutin bagi petugas kesehatan, baik di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lain. Karena kalau tidak dilakukan rutin pemeriksaan, kita khawatir tidak cepat terdeteksi petugas-petugas kesehatan yang sudah terpapar atau terinfeksi. Karena kan kerjanya tiap hari pasti
dengan pasien yang menderita COVID. Jadi harus rutin diperiksa supaya kalau cepat terdeteksi, maka cepat dilakukan isolasi, tidak sampai menyebar ke petugas kesehatan lain. Resikonya kalau menyebar ke seluruh rumah sakit, kalau terkena yang daya tahan tubuhnya tidak baik, itu beresiko kematian. Atau kalau terjadi klaster di rumah sakit, maka rumah sakit kemudian ditutup. Nah, pelayanan tidak berjalan. Nah, Itu dokter, 4 hal itu yang ya. dokter tadi mengatakan terkait dengan lamanya waktu jaga agar tidak rentan terpapar juga bagi para tenaga medis. Lalu ketika mungkin itu diatur atau mungkin dikurangi jadwal jaga, bagaimana antisipasi terkait dengan jumlah dokter atau tenaga medis itu sendiri? Apakah sejauh ini cukup memenuhi, Dok, dari hitung-hitungan dokter dan juga tim? Ya, sebenarnya dengan kondisi sekarang pasien yang cukup banyak karena kasusnya meningkat, memang kami sudah mengantisipasi dari awal. Ini tidak mungkin yang menangani COVID adalah dokter penanggung jawab pasien seperti dokter spesialis paru, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, anestesi dan lain-lain. Karena kalau hanya itu yang diandalkan, pasti akan tidak mencukupi. Kami sudah meminta seluruh dokter itu mengikuti pelatihan agar bisa tenaganya diperbantukan. Kami sudah banyak memperbantukan relawan medis sebenarnya. Jadi termasuk ke Dr. Sutomo ada 25 orang yang kami sampaikan, kemudian ke Wisma Atlet dan beberapa rumah sakit di Jakarta ini kami sudah sampaikan relawan medis. Jadi kalau penyusunan jadwal seperti itu dilakukan, kemudian kekurangan petugas kesehatan atau tenaga medis, kami Ikatan Dokter Indonesia bersama organisasi profesi kesehatan lain seperti perawat, bidan, kami bersiap untuk membantu memberikan relawan medis yang dibutuhkan. Nah, dokter, yang paling mendasar sebenarnya adalah kekhawatiran jika fenomena kasus tingginya para dokter tenaga medis ini yang gugur ini cukup tinggi, itu bisa menciutkan para tenaga medis sendiri untuk berjuang melawan COVID-19 ataupun tugas-tugas lainnya. Bagaimana sebenarnya kasakusuk di dalam internal para dokter ini dan seperti apa antisipasinya, Dok? Ya, jadi kekhawatiran itu memang ada di tengah-tengah kawan-kawan. Jadi memang dengan kondisi yang semakin banyak ya kasusnya, kemudian semakin ramai di rumah sakit, memang petugas kesehatan itu sangat khawatir. Tetapi begini, tapi pilihannya tidak ada lagi, Mbak Yohana. Karena petugas kesehatan itu memang sumpahnya adalah sumpah untuk mengabdi kepada kemanusiaan. Dia kalau dibutuhkan tenaganya untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan di bidang medis, pasti kawan-kawan tidak mau akan melakukan, karena itu sumpah sucinya sejak mereka memilih pekerjaan atau profesi sebagai dokter atau petugas kesehatan yang lain. Sehingga memang yang kita lakukan bukan kemudian kawan-kawan ini surut dari gelanggang begitu untuk membantu saudara-saudara kita yang sakit, tapi memang kekhawatirannya adalah dengan meminta dan memohon kepada semua pihak membantu petugas kesehatan supaya bisa bekerja dengan baik, ya, mensupport, ya, mendukung, memberikan bantuan agar bisa bekerja dengan baik dan bisa bekerja dengan aman. Itu yang selalu kawan-kawan di lapangan itu selalu meminta ya kepada semua pihak, termasuk melalui Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi kesehatan lainnya. Saya yakin kawan-kawan sampai sekarang meskipun merasa khawatir, merasa was-was, di lapangan tetap kawan-kawan bekerja dan itulah yang kami mintakan ke semua pihak agar semangat petugas kesehatan di lapangan ini terus tetap dipompa dan dijaga, dan support dari semua pihak itu sangat membahagiakan, sangat menenteramkan hati kawan-kawan petugas kesehatan bahwa mereka bekerja di garda terdepan itu tidak sendirian, tapi disupport, diayomi dan dilindungi oleh semuanya. Nah, terkait dengan
perlindungan itu sendiri, apakah sejauh ini mungkin insentif terkait dengan perlindungan bagi para tenaga medis khususnya dokter sendiri sudah cukup, Dok? Atau ada hal-hal yang mungkin juga perlu diperbaiki, dievaluasi? Ya, kami sangat berterima kasih kawan-kawan itu dan sangat mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah lewat Kementerian Kesehatan tentang insentif, tentang santunan. Tapi saya rasa kawan-kawan di garda terdepan, petugas kesehatan itu sebenarnya bukan itu yang dipikirkan. Yang dipikirkan pertama kali adalah bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik. Misalnya pemenuhan alatnya, kemudian fasilitasnya, dan termasuk mereka sebenarnya yang paling mereka inginkan bagaimana mereka bekerja dengan aman. Jadi perlindungan itu bagi petugas kesehatan sangat-sangat diharapkan dan sangat-sangat berharga bagi mereka. Nah, dokter, kalau dari pantauan dokter sendiri, di wilayah mana sih di Indonesia ini yang benar-benar mengalami krisis begitu untuk tenaga medis? Begini Mbak Yona, jadi petugas kesehatan termasuk dokter ya, itu memang kalau kita bandingkan dengan kasus ini kan memang terbatas petugas kesehatan ya. Saya lihat data itu untuk dokter paru misalnya itu tidak sampai 2.000 seluruh Indonesia. Kemudian penyakit dalam itu total sekitar 4.000, tapi yang konsultan paru itu juga tidak sampai 1.000 mungkin ya. Jadi karena keterbatasan itu, kami memang khawatir sekali kalau dokter khususnya ya petugas kesehatan itu banyak menjadi korban. Bukan secara individu atau secara personal karena petugas kesehatan itu menjadi korban, bukan. Tapi kalau terus berkurang petugas kesehatan khususnya dokter yang sudah terbatas ya, kami khawatir dengan melonjaknya kasus ini nanti kekurangan tenaga itu akan semakin besar. Kalau ini terjadi, kami sangat khawatir di pelayanan saudara-saudara kita yang sakit itu kemudian ada yang tidak terlayani dengan baik ya. Kalau ini terjadi, kami sangat mengkhawatirkan itu terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, memang yang pertama daerah-daerah yang merah ya, seperti Jakarta, Surabaya, Sumatera Utara, kemudian daerah-daerah yang lain seperti Jawa Tengah, ya, Jawa Barat, itu memang betul-betul perlindungan kepada petugas kesehatan dijaga. Kalau dari kasus, memang yang banyak itu meninggal Jawa Timur, Pak Yohana. Kemudian Sumatera Utara dan Jakarta. Ini daerah-daerah ini memang kami dorong agar kawan-kawan lebih berhati-hati, ya, dan kami minta masing-masing daerah untuk selalu koordinasi ke pemerintah daerah dan satgasnya, pemenuhan untuk kebutuhan perlindungan. Minimal yang saya sampaikan 4 hal tadi untuk selalu didiskusikan ke Satgas dan Dinas Kesehatan setempat. Ya dokter, ini kan juga tidak hanya terkait dengan para dokter yang juga berjuang terkait COVID-19, tapi juga para dokter yang menangani kasus atau penyakit-penyakit lainnya juga rawan untuk terpapar juga. Apa harapan dari IDI sendiri, mungkin juga terkait dengan kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan atau mungkin juga pemerintah setempat? Ya, yang pertama kami sudah sampaikan kepada dokter ya, bahkan kami sampaikan ke seluruh petugas kesehatan, termasuk perawat, bidan, dokter gigi. Itu kita bersama-sama organisasi profesi kesehatan untuk menghadapi pasien apapun, ya, apakah keluhannya COVID atau bukan COVID, itu sudah memakai alat pelindung diri yang sesuai dengan standar yang sudah kami keluarkan dan Kementerian Kesehatan sudah keluarkan. Karena banyak kasus OTG ya, yang mereka datang ke dokter, ke perawat, ke bidan, ke dokter gigi, itu keluhannya bukan sebagai COVID, tapi keluhan yang lain. Padahal yang bersangkutan sudah terinfeksi COVID dan yang bersangkutan sangat berpotensi menularkan. Jadi kami sudah menyampaikan dengan himbauan atau perintah organisasi untuk menghadapi semua pasien harus dengan APD.
untuk masyarakat memang ini yang kami harapkan masyarakat harus menyadari dan memahami bahwa lonjakan kasus COVID ini masih besar. Bahkan kecenderungan penularan COVID dari satu orang ke orang yang lainnya itu semakin besar, ya. Bisa berpotensi misalnya satu orang menularkan ke 9 orang yang lain. Oleh karena itu kuncinya hanya satu, sebelum obat dan vaksin ditemukan yang bisa mencegah orang-orang tidak tertular COVID itu hanya satu, disiplin melakukan protokol kesehatan. Kalau masyarakat tidak disiplin melakukan protokol kesehatan, maka jumlah penularan kasus itu akan semakin besar, dan itu otomatis yang memerlukan perawatan di rumah sakit juga semakin banyak. Otomatis itu beban pelayanan akan juga semakin besar. Kalau itu terus terjadi, itu akan takutnya melampaui kapasitas pelayanan rumah sakit. Ya, baik. Disiplin adalah kunci ya, Dok. Sedikit saja, Dok. Apakah ada terobosan yang mungkin sudah disiapkan dan dibicarakan terkait bagaimana caranya agar pelayanan kesehatan masyarakat ini terus berjalan di tengah antisipasi gugurnya tenaga medis atau mungkin tenaga medis yang terpapar? Ya, kami begini, khususnya untuk masyarakat ya, kami sudah koordinasi ke Satgas dan kementerian. Kami meminta untuk mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat, baik itu organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, Karang Taruna, sampai ke ujung-ujung komunitas masyarakat, karena pemimpin-pemimpin komunitas masyarakat terkecil itu yang bisa menggerakkan komunitasnya, anggotanya, umatnya, agar tertib dan disiplin melakukan protokol. Kalau itu tidak digerakkan, saya yakin ya tangan-tangan pemerintah, tangan-tangan petugas kesehatan nggak akan mencapai di ujung-ujung komunitas masyarakat yang terkecil. Jadi mari kita gerakkan, ikutkan seluruh elemen masyarakat agar masyarakat sadar, disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Kuncinya di situ. Kalau itu tidak dilakukan, akan selamanya penularan itu terus terjadi. Baik, Dr. Daeng Muhammad Fakih, terima kasih untuk waktunya bersama kami dan mewakili rekan-rekan yang bertugas pada pagi ini. Kami mengucapkan turut berduka cita, Dok, atas gugurnya para tenaga medis dan para pahlawan kesehatan selama COVID-19 ini. Terima kasih untuk perjuangannya ya, Dok. Salam buat teman-teman di seluruh Indonesia, para tenaga medis yang sudah berjuang untuk bangsa Indonesia. Selamat pagi, Dok. Terima kasih.